di YouTube saya ya, Roy Suryo Official ya, saya menyampaikan bahwa saya tidak perlu yang. Nah, teman-teman Kompas mungkin bertanya, loh, apa kok zombie? Ya, karena sebenarnya yang bersangkutan itu kan kita tahu tidak lulus S3-nya di Yamaguchi dan itu sudah dibuktikan oleh malah justru teman-teman sebelah. Ya, itu ada 3 orang berangkat Yamaguchi, kemudian mendapatkan KA tersebut, dia tidak lulus dan tidak mendapat S2. Jadi kebohongannya itu ada 2 di pendidikannya. Nggak daftar S2 di sana dan tidak lulus S3-nya. Kembali juga, dia bohongnya apa? Karena dia ada nuliskan nama dia itu sebagai doktor. Ya. Ini aman nih, nicknya sudah saya hilangkan ya. Jadi dia doktor. Jadi ini pembohongan publik ini. Doktor kemudian M.Eng. M.Eng itu adalah gelar yang harusnya diperoleh di Jerman, ya, bukan di Jepang, ya, atau di UGM. Jadi itu bohong lagi. Dan yang paling fatal, yang ini menurut teman-teman dari sebelah adalah bahwa kan dia tidak lulus, dia ditagih beasiswanya, suruh mengembalikan dari Nobuko apa gitu, apa yayasan itu. Ternyata dia nggak bisa mengembalikan, dia tidak berusaha untuk membayar gitu, tapi dia justru mangkir dan malah membuat surat kematian, seolah-olah si Omon ini sudah tidak ada, sudah meninggal, jadi nggak perlu lagi bikin apa, nggak perlu lagi bayar. Ini kan jahat banget gitu loh. Artinya apa ya? Saya nggak habis berpikir. Kenapa orang-orang yang berani mematang dirinya sendiri gitu loh. Kalau dalam Oke. bahasa Jepangnya harakiri gitu. Tapi Hmm. ini dibuatkan surat. Nah, itulah kemudian yang dikejar oleh pihak sono ya, supaya apa? Supaya dia balik, dan itulah yang buat dia balik. Makanya sekali lagi saya tidak perlu menjawab ya omongan itu. Yang saya jawab aja Mbak. Kalau zombie nggak usah dijawab ya gitu. Karena dia zombie, ya udah, karena zombie itu hidup lagi ya, zombie gitu. Ya udah, itu nggak usah dijawab. Biarkan saja dan masyarakat biar menilai. Kalau ada orang mempertanyakan kredibilitas saya senyum aja. Ya gitu. Udah puluhan tahun saya itu menjadi ahli di berbagai kasus, berbagai persidangan, berbagai tulisan, berbagai seminar ya. Kan nggak mesti semuanya harus dijawab di Google Scholar segala itu. Enggak lah. Itu apa, standar apa? Tapi yang paling penting apa? Integritas. Orang nggak punya integritas. Orang yang berani berbohong. Tidak hanya kepada orang lain. Berbohong kepada dirinya sendiri dan berbohong kepada Tuhan. Berbohong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Membohongi kalau dia sendiri sudah mati. Itu adalah hal yang sangat-sangat tidak perlu lagi dianggap. Ya. Oke. Udah, anggap Mas aja Roy. dia benar-benar end game. Ya, Gitu. Jadi Mas udah. Roy. Nggak perlu. Tapi dengan temuan-temuan itu tadi yang Mas Roy sebutkan juga yang ditemukan oleh Ya, kubu sebelah yang disebut oleh Mas Roy. ya, Nah, selama dulu Mas Roy meneliti bersama dengan Bang Rismon ini ya. berarti nggak tahu sama sekali juga nih, Mas, tentang Ya, ini. gini Mbak Aca. Mm. Tidak elok rasanya atau tidak sopan kita kepada teman sendiri kita mendidik. Meskipun itu sudah ada sedikit bau-baunya gitu ya. Kenapa? Karena awalnya kan sebenarnya si Omon ini kan malah pernah kalau dilihat ya, itu pada kasus Jessica Wongso, kasus kopi sianida, itu kan saya berhadapan langsung dengan dia justru di persidangan. Ya, artinya saya membela almarhumah Mirna, dia membela Jessica. Dan itu yang kalau kita lihat, siapa yang memperkenalkan si Omon? Yang memperkenalkan si Omon adalah Pak Otto Hasibuan. Dan Pak Otto Hasibuan sekarang menjadi wakil koordinator TRI, Hukum dan HAM. Dan Otto Hasibuan adalah ayah dari lawyernya Pak Jokowi. Jadi artinya sebenarnya kalau dilihat dari situ, ini bukan cocokologi. Tapi ini adalah kekaitan, makanya banyak banget yang kemudian mengatakan, sama seperti pertanyaan Mbak Ajeng tadi, apa tidak sadar? Dulu kita mau sadar, masa sih kita mau menyelidiki kawan sendiri? Kita mau curiga, kita mau suudon, kan nggak elok lah. Jadi dulu kita biarkan, meskipun ya kita pantas mempertanyakan, cuman sudahlah karena namanya takwan. Jadi kita percaya saja dia, kita kalau tahu dia lulusan S1, S2 UGM dan kemudian pernah menunjukkan sekilas ijazahnya, coba percaya. Tetapi ujungnya ketika kemudian dan dia tunjukkan ijazah-ijazah itu yang konon so-called disebut ijazah tapi ternyata palsu itu, ya kita percaya dengan fakta saja gitu. Jadi nggak perlu lagi tambah. Meskipun saya, Pak Refli, Dokter Tifa itu sempat bilang gitu loh. Kami ini sempat membantu kamu gitu loh. Ketika waktu itu dia bilang kalau ijazah saya ini kita bantu. Kita ketika press conference di Polda itu kita lindungi dia. Di beberapa stasiun TV kita lindungi dia. Kok balasannya khianatannya kayak gitu. Dan dia yang numpang gitu. Jangan Oke, anggap dia itu ditumpangi gitu loh. Jadi konyol besar Hmm. lah gitu, zombie kok oke. dipercaya.